sekarang kita lagi siap-siap akan ke salah satu wisata yang ada di Sintang di kawasan Bukit Kelam. Mau tahu apa nama lokasinya? Yuk ikutin terus. Nah guys, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita sudah sampai nih di kawasan wisata yang dekat dengan Bukit Kelam. Nah, tepat di belakang saya, di mana lokasinya berseberangan dengan wisata ini, adalah Bukit Kelam, sangat dekat. Dan lokasi ini kurang lebih 30 menit dari pusat Kabupaten Sintangnya. Nah, di dalamnya nanti terdapat kedai makanan, ada galeri, dan spot-spot foto yang sangat bagus dan tentunya ikonik di kota Sintang ini. Ada galeri, ada hutan wisata, ada spot-spot foto, langsung aja kita masuk. Dan lokasi ini terdapat di Dusun Kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang. Yuk, langsung aja. Nah guys, sekarang saya sudah bersama Mbak Lasma sebagai pengelola wisata di sini. Nah, kita nanti akan ngobrol sambil mengelilingi wisata yang ada di sini. Karena banyak spot-spot foto yang menarik, jadi pemirsa harus tetap saksikan. Oke? Mbak Lasma, ini kan wisatanya tadi saya lihat juga banyak pengunjung nih ya. Ini sebenarnya dibangunnya tahun berapa nih Mbak? Udah dibuka untuk umum? Oke, untuk dibuka secara umum itu pada tanggal 31 Juli 2020. Memang dalam kondisi Covid, tetapi kami sudah berkoordinir dengan pemerintah setempat sehingga pemerintah setempat mengizinkan kami buka dengan beberapa ketentuan yang sudah distandardisasi dibuka secara umum seperti itu. Dengan protokol kesehatan ya, karena pada saat itu masih Covid besar-besaran ya. Oh, bukanya pas Covid. Iya, tapi betul. Di zaman itu di tahun 2020 itu tetap banyak pengunjungnya. Ya, syukurnya karena kondisi Covid yang tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya kami buka dengan sambutan yang sangat luar biasa bagi masyarakat baik di wilayah Sintang. Waktu itu kan belum bisa keluar dari area Sintang kan. Nah, jadi begitu banyak masyarakat yang datang ke tempat ini melepas kepenatan mereka setelah ya mungkin jenuh di rumah atau di tempat itu saja, dan mereka bisa berwisata ke tempat ini. Wisata ini dikelola oleh pribadi atau gimana Mbak? Nah, jadi karena namanya Kelingkuma Agrowisata berarti pastinya sudah tahu ya siapa pemilik dari tempat ini. Jadi memang Kelingkuma Agrowisata adalah salah satu unit di bawah gerakan CU Kelingkuman. Jadi memang bukan milik pribadi, tetapi salah satu gerakan bisnis dari gerakan CU Kelingkuman. Nah, ini kita sambil keliling ya guys. Di depan tadi ada beberapa spot foto dan di sini ada ayunan, bisa main ayunan sambil foto-foto nih di sini. Dan sekarang kita mau masuk ke wilayah hutan wisatanya di dalam. Ikutin terus ya.
Oke guys, nah sekarang kita udah ada di spot foto berikutnya. Ini spot fotonya apa nih, Mbak? Jadi karena memang Bukit Kelam itu sangat luas, jadi kalau misalnya pengunjung ataupun siapapun yang datang ke tempat ini ngelihat Bukit Kelam dari spot foto kami ini memang seperti bentuk setengah lingkaran. Jadi kita mencoba dari berbagai sudut atau dari berbagai spot bisa mengambil spot foto Bukit Kelam yang sangat cantik. Nah, inilah salah satunya kita buat di mana para pengunjung tidak hanya bisa berfoto di depan, tetapi di tempat ini juga bisa berfoto. Makanya kita buat sejenis jembatan. Jembatan. Jadi, ini di tinggi ya dari iya, di lantai 2 gitu ya. Naik tangga dulu. Betul. Sini kita bisa ngeliat nih semua dari ujung ke ujung Bukit Kelam. Betul. Nah, selain di sini nih pengunjung bisa nikmatin apa aja nih Mbak yang ada di sini? Nah, kalau pengunjung di tempat ini kita ada, kalau dari depan kita ada lokasi yang namanya galeri. Di sana menjual produk-produk lokal, baik itu olahan, makanan minuman seperti turunan dari coklat, kemudian asam maram, kemudian ada juga gula aren. Bahkan juga kerajinan-kerajinan masyarakat di lingkungan sini kita bawa ke galeri kita. Jadi mereka akan menjual produk-produk mereka di tempat kami melalui perantara kami. Kemudian kami juga ada kedai. Ya, kita menjual makanan minuman lokal dan juga makanan minuman secara umum. Kita juga punya hutan sekunder. Jadi pengunjung yang belum pernah melihat hutan secara langsung atau tahu tanaman-tanaman yang ada di dalamnya bisa mengelilingi hutan kami. Jadi melihat tanaman-tanaman yang ada di dalam hutan. Kami juga punya tanaman-tanaman buah, di mana harapannya nanti ke depan apabila tanaman-tanaman buah itu berkembang, pengunjung bisa menikmati buah secara langsung. Ini berapa banyak tanaman nih Mbak kira-kira? Banyak sekali ya? Iya, betul. Banyak sekali. Ya. Ini terlihat emang kayak hutan banget. Iya. Tapi asri ya? Asri banget di sini. Jadi belum ada, kalau di hutan kita bekerja sama juga dengan dinas setempat, di mana hutan yang kita pakai sebagai tempat wisata itu tidak boleh ada perombakan. Sehingga kami hanya membuat titian hutan sehingga pengunjung bisa melewati hutan seperti itu. Jadi selain spot-spot foto, di sini juga banyak banget berbagai macam tumbuhan, buah-buahan yang bisa dinikmati sama masyarakat Sintang juga nantinya. Nah, selain itu tadi saya ngeliat ada ayam nih Mbak di depan tadi. Itu apa itu Mbak, ayam? Jadi itu adalah sejenis ayam petelur. Ayam petelur. Nah, kalau mungkin yang sudah tahu dengan Keling Kumang, salah satu unit Keling Kumang yaitu bergerak di bidang peternakan. Nah, salah satunya adalah ayam petelur. Kenapa kita meletakkan ayam petelur di situ? Jadi berharapnya nanti pengunjung yang datang itu tertarik dengan ayam petelur. Nah, apabila ada pengunjung yang tertarik dengan ayam petelur, maka kita akan mendampingi bagaimana proses ayam petelur itu bisa menjadi satu bisnis yang sangat-sangat menjanjikan. Diberikan pelatihan gitu ya untuk masyarakat atau pengunjung di sini bisa. Betul. Apalagi kalau kita lihat di wilayah Sintang saja kebutuhan telur itu kan sangat besar. Jadi kita coba masuk bisnis itu dengan melihat peluang-peluang yang ada di sini. Selain berwisata, ngelihat hutan, juga bisa ikut pelatihan peternakan untuk mengasah kemampuan bisnis kita ya. Benar. Keren sekali. Oke, sekarang boleh Mbak kita lihat keliling-keliling hutan yang ada di sini. Banyak kita ngeliat tumbuhan apa aja sih yang ada di sini. Oke, Siap. let's go. Keliling gini kan dia. Kayak itu ya. Nah guys, setelah kita berjalan-jalan nih tadi keliling hutan wisata ini, cukup asri ya. Bisa piknik di sini, bisa healing-healing lah terutama untuk masyarakat Sintang nih, gak perlu jauh-jauh, cukup
nggak nyampe, kurang lebih 30 menit lah ya Mbak Iya, ya dari Kabupaten Sintang untuk healing ke sini, piknik di tengah hutan yang asri ini. Nah, kerennya nih selain tempat wisata, ternyata yang sudah dijelasin Mbak Lasma tadi, ada juga untuk pelatihan bagi masyarakat Sintang yang ingin berbisnis peternakan tadi, dan juga dapat ilmu-ilmu pengetahuan seputar tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ada di sini. Nah, Mbak, terima kasih nih udah ajak kami keliling-keliling di wisata hutan ini. Semoga nanti TVRI Kalbar bisa main lagi ke sini ya Mbak ya. Amin, Dan silakan. untuk pemirsa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube TVRI Kalbar. Jangan lupa nonton terus, saksikan terus keseruan kita berikutnya. Wah, akhirnya nih guys, kita sudah sampai di pos pertama di air terjun Gunung Kelam ini. Nah, dari tiketing tadi kita harus bayar tiket, dan untuk masuk ke sini kurang lebih treknya itu sekitar 10 menit untuk ke air terjun ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya, batunya sangat besar dan tinggi. Sedangkan debit airnya sendiri itu tergantung musim. Kalau musim hujan airnya besar, dan kalau musim kemarau ya airnya kecil. Dan air terjun ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang rimbun, tinggi, dan besar sekali. Nah, infonya nih guys, untuk pengunjung yang tanpa tour guide hanya diizinkan oleh pengelola sampai di spot ini aja. Nah, sedangkan kalau pengunjung mau eksplor lebih dalam lagi mengenai Gunung Kelam ini, pemirsa harus menggunakan tour guide dari pengelola. Nah guys, bisa dilihat juga di bawah air terjunnya ini ada pos 1 yang terlihat kayaknya masih baru ya, karena bisa dilihat dari papannya ini kayunya masih baru. Dan pengunjung bisa duduk-duduk bersantai di sini sambil makan atau sambil ngobrol-ngobrol. Wah nih guys, untuk pengunjung yang ke air terjun ini nggak cuman bisa bersantai, tapi kayaknya nih sepertinya bisa mandi di area yang bawah ini juga. Tapi pemirsa harus tanya-tanya dulu ya ke pengelolanya. Nah guys, jadi inilah dia penampakan dari pintu gerbang Taman Wisata Gunung Kelam.
Jadi pengunjung atau wisatawan yang mau masuk ke daerah Bukit Kelam bisa lewat sini. Nah, pendaki-pendaki juga yang mau mendaki Gunung Kelam ini bisa masuk lewat sini. Lalu selanjutnya kita akan ke destinasi berikutnya. Oke, let's go! Nah guys, kita sedang dalam perjalanan menuju destinasi berikutnya dengan jalan yang cukup bagus. Dan di sepanjang jalan ini banyak batu dengan bentuk dan ukuran yang berbagai macam. Salah satunya yang bikin saya menarik nih, dan menurut saya ini paling unik di antara batu-batu yang lain. Ada batu ini, bisa dilihat sendiri. Dan ini batunya terletak dekat bukit, ini saya lupa ya bukit apa namanya. Tapi bukit ini yang jelas terpisah dengan Bukit Kelam. Bukit Kelam di sini dan bukit yang saya tidak tahu namanya sebelah kanan. Dan batunya ada di sini. Bisa pemirsa lihat ya, batunya emang bentuknya itu agak abstrak tapi benar-benar menarik ya. Oke lah guys, kita lanjutkan perjalanan kita ke destinasi berikutnya. Let's go! Nah guys, sekarang kita sudah berada di destinasi berikutnya, yaitu kawasan wisata rohani Bukit Kelam. Nah, wisata rohani ini masih satu kawasan dengan Bukit Kelam, tetapi di sisi yang berbeda. Nah guys, untuk itu langsung aja kita ngelihat trek jalan salib di Gua Maria ini. Yuk, let's go! Sebagai destinasi religi di Gua Maria Bukit Kelam ini, memiliki trek yang cukup baik untuk melihat replika dari kisah perjalanan salib Yesus, mulai dari penangkapan, persidangan, hingga penyiksaan. Sampai pada akhirnya wafat dan dimakamkan sebagai penebus dosa dan menjadi juru selamat manusia. Di kawasan ini biasanya ramai dikunjungi pada saat hari libur dan hari-hari besar agama Katolik pada umumnya. Tidak jarang juga tempat ini dijadikan sebagai tempat ibadah, baik dari umat Katolik maupun umat Kristiani lainnya. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengunjungi tempat ini untuk menikmati pemandangan yang indah dari kawasan batu monolit gelap, yang sampai saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia.
Pengunjung di tempat ini juga diarahkan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena bagi umat Katolik, kawasan wisata rohani Gua Maria Bukit Kelam ini sangat sakral. Selain itu, tumbuh-tumbuhan dan kayunya tidak boleh diambil sembarangan. Jadi itulah gambaran mengenai masa-masa terakhir Yesus atau yang disebut dengan Jalan Salib. Nah, di Gua Maria di Kabupaten Sintang ini, di kawasan Bukit Kelam, telah dijelaskan dan digambarkan secara detail mengenai trek Jalan Salib tadi. Jadi untuk umat Katolik ataupun masyarakat umum bisa nih berwisata ke Gua Maria di Bukit Kelam ini. Dan tadi kita udah jalan-jalan ke agrowisata dan sekarang ini di wisata rohani yang ada di Bumi Senentang, Kabupaten Sintang. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel TVRI Kalbar. Dan nantikan konten-konten kami selanjutnya. Tonton terus ya. Bye-bye.